Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya, Fioni Susanti Ramadhani. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang dibangun oleh dua orang atau lebih yang berawal dari kesukaan pada seseorang, sikap positif, dan daya tarik seseorang sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Jenis hubungan interpersonal 1. Berdasarkan jumlah individu yang terlibat, ada hubungan dyad dan hubungan triad, lalu bersifat diadik. Samuel Mott mencatat beberapa ciri khas hubungan dyad. A. Memiliki tujuan khusus. Jadi, seperti guru murid berbeda dengan hubungan suami istri, dan keduanya berbeda dengan hubungan dokter pasien atau direktur karyawan. Lalu, menyampaikan wajah berbeda. Sebagai guru murid, ia tidak akan sama dengan tindakannya sebagai istri dalam konteks suami istri. C. Pada hubungan dyad berkembang pola komunikasi, pola berbahasa yang unik. Suami istri misalnya memiliki kode-kode tersendiri. Hubungan triad adalah hubungan antara 3 orang. Hubungan triad lebih kompleks, tingkat keintiman atau kedekatan antar individu lebih rendah, dan keputusan diambil lebih berdasarkan voting atau suara terbanyak. Dalam hubungan dyad, keputusan diambil melalui negosiasi. 2. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan tugas dan hubungan sosial. 1. Hubungan tugas atau task relationship. Misalnya, Anda dengan teman Anda menyelesaikan paper dari dosen. Hubungan antara sopir taksi dan penumpang. Hubungan terapis dan pasien. Sebuah hubungan juga dapat terbentuk tanpa adanya tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Hubungan terbentuk secara personal atau sosial. Hubungan ini dinamakan hubungan sosial atau social relationship. Lalu ada hubungan dua sahabat akrab, hubungan dengan kenalan baru di kantin, hubungan dua karyawan ketika makan siang. 3. Berdasarkan jangka waktu. Hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. 1. Hubungan jangka pendek adalah hubungan sementara sifatnya, hanya berlangsung sebentar. Misalnya, hubungan tercipta dengan teman yang Anda temui di koridor kampus, hanya say hey, hello, atau menanyakan kabar lainnya. Hubungan jangka panjang berlangsung lama. Makin lama suatu hubungan, makin banyak investasi yang kita tanam di dalamnya. Misalnya emosi atau perasaan, materi, waktu, dan komitmen. 4. Berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman. Ada hubungan biasa dan hubungan akrab atau intim. Hubungan dua ekstrem, hubungan antara kenalan biasa di satu ekstrem dan hubungan suami istri di titik ekstrem lainnya. Hubungan kenalan biasa sama sekali tidak dalam atau intim. Pola komunikasi bersifat impersonal dan ritual, misalnya dua tetangga jauh bertemu, percakapan kabar bukan curhat. Lalu hubungan akrab atau intim bersifat personal. Hubungan seperti ini ditandai oleh penyingkapan diri. Lalu makin intim suatu hubungan, makin besar kemungkinan terjadinya penyingkapan diri tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau timbal balik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daya tarik. Baron dan Byrne dalam Sarwono dan Menarno 2009 menjelaskan bahwa daya tarik impersonal adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, dari strong liking sampai dengan strong dislike, sehingga ketertarikan ini mengacu pada sikap positif dan negatif yang dibentuk terhadap orang lain. Sebelum terjadi ketertarikan, kontak awal antara dua orang seringkali berdasarkan pada kedekatan sebagai akibat dari aspek-aspek fisik lingkungan, seperti pengaturan tempat duduk, lokasi tempat tinggal, dan pengaturan tempat kerja. Lalu ada faktor penyebab daya tarik. 1. Adanya kesamaan, adanya kedekatan, adanya keakraban, lalu ada daya tarik fisik, kemampuan, dan tekanan emosi. Sekarang ini saya akan melihatkan contoh kasus hubungan interpersonal kepada teman-teman. Yang saya ambil yaitu hubungan persahabatan. Berikut saya tampilkan video contoh hubungan persahabatan. Ini jelas betul bahwa hubungan yang mereka jalin ini hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan yaitu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan perasaan. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain. Mereka biasanya serupa dan mungkin saling bertemu, dan mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Video ini terdapat adanya kesamaan dari antara mereka.
Kita akan menjadi lebih tertarik dengan orang lain apabila kita memiliki kesamaan dengan orang tersebut. Kesamaan ini bisa dilihat dari perspektif manapun, seperti kedekatan. Kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan secara fisik. Misalnya seperti tempat tinggal yang berdekatan. Video ini bahwa mereka itu memiliki kedekatan yang sangat intens. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait hubungan interpersonal. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.